Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergeseran makna Lailatul Qadar. Pengertian mendapatkan Lailatul Qadar itu sebenarnya bukan sekadar sempat beribadah sebanyak-banyaknya di malam itu. Jauh sekali itu bedanya. Malam Lailatul Qadar sesuai namanya adalah malam qadar, artinya malam di mana seorang mengenal kadar dirinya, untuk apa aku diciptakan. Ini sifatnya bukan spekulatif atau dikira-kira, dirasa-rasa, karena sifatnya adalah penganugerahan lewat sebuah pengalaman batin yang agung. Di malam itu ada al-malaikat ar-ruh dan amr, pertaruhan urusan ilahiyah yang datang kepadanya sesuai Al-Quran. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan sentuhannya untuk mengatur segala urusan. Ketika seorang mengenal kadar dirinya dan menerima amr, malam itulah yang lebih baik dari 1000 bulan baginya. Contoh puncaknya pada Nabi kita adalah ketika ia diangkat menjadi Nabi dan menerima wahyu melalui malaikat Jibril. Itu adalah contoh paling ideal malam Lailatul Qadar yang terjadi pada seseorang. Seorang manusia biasa pun bisa mengalami pengenalan kadar dirinya, namun tentu dalam skala pengalaman spiritual yang lebih kecil, karena ia bukan nabi. Tapi tentu saja bagi yang beribadah di malam-malam ganjil bukan berarti tidak ada manfaatnya. Tentu saja ada, karena begitu banyak keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Apalagi pada 10 malam terakhir, di malam itu kita dipermudah khusyuk, dipermudah meraih nikmat munajat, dipermudah ampunan dan sebagainya. Jadi hal-hal yang di bulan-bulan lain mungkin begitu sulit dan banyak godaan, namun di bulan Ramadan ini akan Allah bukakan jalan yang mudah. Alangkah celakanya jika kemudahan-kemudahan ini tidak juga digunakannya. Dengan kata lain itu ayat bukan pada dasarnya. Ia memang belum sebegitunya membutuhkannya, belum betul-betul amat dengan ampunannya, belum sepeduli itu untuk mendekatkan kepadanya. Namun hal yang lain jika seseorang secara spekulatif merasa melihat tanda-tanda alam bahwa malam Lailatul Qadar sudah terjadi semalam dan ia sudah mendapatkannya, atau kecewa karena tidak sempat ibadah banyak-banyak, lalu di malam-malam selanjutnya ia malah kehilangan antusiasmenya. Menurun semangatnya karena merasa malam Lailatul Qadar sudah lewat. Nah, ini adalah ayat tanda bukti bahwa ia sebenarnya hanya mengejar Lailatul Qadar saja. Ia belum mengharapkan Allah dalam ibadah-ibadahnya itu. Sekali lagi, beribadah sebanyak-banyaknya di 10 malam terakhir bukan berarti tidak ada manfaatnya, malah banyak sekali berkahnya. Tapi inti Lailatul Qadar sekali lagi adalah mengenal kadar diri, bukan sekedar sempat beribadah sebanyak-banyaknya. Karena pengenalan diri begitu sulit, maka seorang pejalan tidak akan kehilangan antusiasme ibadahnya, walaupun bisa jadi malam Lailatul Qadar sudah lewat. Ia bahkan tidak terlalu memikirkan apakah malam ini adalah malam Lailatul Qadar atau bukan, karena inti ibadahnya di malam-malam akhir Ramadan adalah ia memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan di malam-malam tersebut untuk bisa mengenal dirinya lebih hak lagi, walaupun sekedar selangkah lebih dekat. Ia benar-benar berharap bisa memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya pada Allah sesuai fungsinya, karena hanya hal itulah yang bisa membuat hidupnya bermakna dan ia bisa mati dengan ridho kelak nanti. Jadi yang menjadi kenikmatan baginya bukan lagi pahalanya atau mendapatkan Lailatul Qadar, tapi justru kenikmatan munajat dan berdua-dua dengannya. Itu saja sudah sangat rewarding baginya.
Jadi pertama, jauh sekali bedanya antara mendapatkan malam Lailatul Qadar dengan sempat beribadah sebaik-baiknya di malam Lailatul Qadar. Kedua, inti Lailatul Qadar adalah mengenal kadar diri. Bagi seorang pejalan diperkenankan mengenal diri lebih hak atau dianugerahi Allah sebuah pengenalan diri yang akurat dan hak. Walaupun sejengkal saja, itu sudah sangat berharga baginya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Kalau suka video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irwan Story.